Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Hamdani, NIM 2018-155 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis kelas I. Dan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi hak kekayaan intelektual. Pengertian hak kekayaan intelektual, HKI, merupakan padanan dari intellectual property right, hak yang timbul sebagai hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak untuk menikmati secara ekonomis dari suatu kreativitas intelektual. Dasar hukumnya, Perjanjian Internasional, Berne Convention 1883 Hak Cipta, Paris Convention 1886 Paten, Merek, Desain Industri, dan yang ketiga ada Perjanjian TRIPS, Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, WTO 1994. Undang-undang nasional. Yang pertama ada Undang-Undang Nasional Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Ruang lingkup HKI. Secara umum HKI dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni yang pertama ada hak cipta, yang kedua ada hak kekayaan industri atau Industrial Property Rights Section. Hak kekayaan industri yang pertama merek, yang kedua indikasi geografis, yang ketiga desain industri, yang keempat desain tata letak sirkuit terpadu, yang kelima paten, dan yang keenam rahasia dagang. Jadi ilustrasi bidang-bidang HKI dalam satu contoh produk. Contohnya tuh merek, Acer sebagai simbol dagang barang. Yang kedua, desain industri, desain yang tampak atau penampilan luar pocket PC. Yang ketiga, paten, penemuan teknologi berupa alat atau komputer dalam ukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku. Yang keempat, ada hak cipta, yaitu program komputer yang dipakai pada pocket PC. Dan yang terakhir, desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu yang berada di dalam produk IC dari pocket PC. Hak cipta. Definisi hak cipta: hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep dasar hak cipta: hak yang didasarkan pada orisinalitas karya dan keahlian kreatif seseorang. Yang kedua ada hak kepemilikan non-fisik yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Misalnya hak menggandakan dan mengumumkan. Sistem perlindungan. Sistem perlindungan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hak cipta, yaitu deklaratis, otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan, dan pendaftaran bukan kewajiban. Yang kedua yaitu desain industri. Ciri-cirinya konstitutif, pendaftaran adalah keharusan, dan hak diberikan atas dasar permohonan. Lingkup dan masa berlaku hak cipta. Yang pertama, selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. A. Buku, pamflet, dan karya tulis lainnya. B. Drama atau drama musikal, tari, koreografi. Yang C. Seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung. D. Seni batik. E. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. F. Arsitektur. G. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan jenis lainnya. A. Alat peraga. I. Peta. Dan yang G. Terjemah, tafsir, saduran, dan bunga rampai. 2. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan, program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan, hak cipta atas ciptaan yang dipegang oleh badan hukum. Yang ketiga, selama 50 tahun sejak ciptaan diketahui umum, hak cipta yang dipegang dan dilaksanakan negara, yaitu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan belum terbit. Yang keempat, tanpa batas waktu. Faktor yang hak ciptanya dipegang dan dilaksanakan negara.
Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang dimaksud merek gambar dapat berupa gambar, lukisan, foto, logo, atau simbol. Contohnya seperti di gambar berikut. Merek nama dapat berupa nama orang, nama badan usaha, nama kota tempat, nama benda budaya, nama makhluk hidup, dan benda mati. Contohnya seperti di gambar. Nama tempat baik kota, provinsi, pulau boleh didaftar sebagai merek asalkan tidak terkait dengan indikasi geografis dan nama negara. Merek kata dapat berupa kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata majemuk, susunan kata, kata ciptaan. Contohnya seperti berikut. Merek dagang. Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa. Merek yang digunakan jasa yang diperdagangkan seseorang atau bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif. Merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Yang kedua, indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal atau barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Contoh indikasi geografis, jeruk Garut, jeruk Medan, dan apel Malang. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.